Jadi begini, banyak hal-hal yang harus belajar dari nol lagi, Pak. Oh, begitu, Pak, Ya, ya. mengenai tentang pengolahan tanah di pasang surut. Mhm Nah, mhm. disitulah yang mereka harus mau belajar dari nol. Walaupun basicnya petani di Jawa, Mhm. tetapi kalau untuk di sini beda pengolahan dan Beda beda pengolahan, ya beda mhm. penanganan. Nah, disitulah Pak yang saya harapkan untuk kedepannya apabila ada dari dinas-dinas TRAN yang penempatan khususnya Mhm, di Tanjung Buka atau di Kalimantan Utara ini mhm. untuk lebih khusus memberi pembekalan di lahan pasang surutnya. Oh, oke Sobat Ran, untuk saat ini kita sudah berada dengan Pak KUPT. Kita sudah duduk di depan bersama Pak KUPT, ngobrol-ngobrol walaupun belum belum ada kopi nih Pak ya. Belum, dalam perjalanan OTW. OTW ya. Oke, sebelumnya saya kesini Pak, memang Mm-mm. saya tujuan pertama saya ini ingin jalan-jalan dan melihat-lihat SP6B ini Pak, karena Hmm, SP6B ini kan belum belum banyak dieksplor orang Pak ya. betul, betul Mhm. sekali Mas, Kan betul sekali. masih apa Pak ya, jarang. Betul. Jadi Pak, boleh ya Pak saya minta informasi dari Bapak? Oh boleh, Kan boleh. Bapak ini selaku apa di sini Pak? Ya, KUPT, KUPT. ya, Oh, Kepala Unit Pemukiman oh, Transmigrasi. Ya, Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi. ya, Sebenarnya Pak, siapa namanya Pak? Basiron, Pak Pak Basiron. Basiron. Pak Ya, Basiron ini dari transmigrasi apa dari peserta transmigrasi apa memang basicnya adalah pendamping dan oh, menjadi KUPT Pak? ya. Jadi sedikit saya cerita bahwa saya dulu adalah warga transmigrasi Transmigrasi angkatan, Pak. ya, Hmm. angkatan 2018. Mhm. Lebih tepatnya di tanggal 26 September 26 2018. September Pak, ya Ya, masih ingat sekali Pak ya. ya masih ingat saya. Karena itu kesan yang begitu luar biasa dan mungkin sampai nanti tua pun tetap saya ingat dengan tanggal Hmm. penempatan kami. Wah, Ya, adik, ya, adik yang ngantar kopi, terima kasih saya hello adik. dulu, saya hello dulu, saya hello dulu. Hello, Halo, hello, oke Bu, dadah. dadah Salim, wah pinternya adik. Ini anak Mhm. saya, Salim, Aisyah Salim, Fatih. dadah Ya, dulu, dadah dulu, dadah, 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 dari kamera, dadah. dadah. Pinternya ya, makasih ya dek. Hmm. Jadi Ya, putri-putri Pak Basiron ya? betul. Sudah berapa putrinya Pak? Tiga, Tiga. alhamdulillah. Itu semua tadi putrinya? Yang satu ya, jadi yang bungsu baru umur 9 bulan, ada di rumah. Oh, berarti 9 bulan lahir di sini dong Pak? Lahir di sini, Berarti Pak ya? ya, Oh, buatan dari bulungan ini. Bulungan. Jadi asli perawan Kalimantan atau Betul, perawan Kalimantan? peran Kalimantan itu seperti kayak di lagu kan dengar Iya. peran Kalimantan. Oke, lanjut ke tema Pak. Ya, Boleh Pak ya? boleh boleh. Pak Basiron transmigrasi asal dari mana tadi Pak? Dari Yogyakarta, Yogyakarta, Jogja Kota Madia. Kota Madia, dari kota Kota Madia Madianya Pak ya. Jogja ya, Yogyakarta. Tahun 2018 di bulan September tahun 26 Hmm. kami kurang lebih eh, 27 kakak 27 kakak Pak ya. ya awal dengan penempatan dengan 50 kakak setelahnya sisanya lokal asal teran Hmm. warga pribumi begitu. Itu Jadi ya iya. kronologisnya. Itu kronologinya begitu Pak ya. Kronologinya. Oh, itu berarti sampean istilahnya cikal bakal yang menempati di sini sampean ya. Ya, pertama kali yang menjakan kaki di tanah transmigrasi Tanjung SP6B ya kami-kami ini. Rombongan Ya, sampean ya, ya. 27 kakak 7 tadi ya kakak, Pak betul, betul, Basiron. betul, betul. Terus waktu itu sudah langsung menjadi KUPT atau Bapak ini daftar dulu atau gimana Pak? Oh Bisa iya. ceritakan, saya Oh, kurang paham soalnya ya, Pak. betul. Jadi begini prosesnya memang sangat singkat dan itu ya Allah Subhanahu wa taala yang Oh iya. mentakdirkan saya. Jadi pertama kali saya di warga transmigrasi dari seluruh Yogyakarta itu posisinya waktu itu menjadi kepala rombongan warga Kepala kepala rombongan. rombongan transmigrasi asal provinsi DIY. Ini Pak ya. Ya, betul. Terus setelah itu saya kurang lebih tidak nyampe 1 tahun Mhm. kami saya sudah dulu RT dulu Mbak. RT. Dulu saya RT dulu. RT, heeh. Nah, setelah RT baru saya dari pihak lembaga dinas Tran
Karena mungkin lihat basic saya itu bagaimana, yang jelas saya diangkatlah jadi staf pertama. Oh, staf dulu Pak Staf, ya. ya, staf KUPT. Staf itu pekerjaannya apa Pak? Pekerjaannya itu membackup pekerjaan kewenangan dari KUPT. Oh begitu Pak ya. Ya. Mampir Pak. Ya, jadi begitu. ya, jadi segala, lebih tepatnya saya lebih fokus ke administrasi. Administrasinya Pak ya. Betul, administrasi yang menyangkut tentang untuk kelembagaan. Oh, kelembagaan. Betul ya. Oh begitu Pak ya. Pas tepatnya tahun 2020 di bulan Maret, saya diangkatlah jadi KUPT, meneruskan seperti itu. Jadi cukup singkat juga ya Pak? Cukup singkat, Pak, ya, singkat sekali. Dan ini di luar prediksi saya, artinya di luar apa yang saya awal pertama kali mau transmigrasi. Jadi untuk bagi pada warga maupun yang ada yang menonton ini, janganlah berpikir tentang transmigrasi zaman dulu, tidak. Bahkan kaum muda ini pun punya kesempatan besar untuk berkarya di transmigrasi, walaupun itu nanti butuh kesabaran. Ya. Begitu Pak ya. Apalagi yang punya skill, punya kemampuan, luar biasa banyak peluang di sini Pak. Banyak peluang Pak. Ya. Seperti apa contohnya Pak? Yang jelas peluang pertama bahwa pertanian, karena di sini sekarang sudah bergerak dari model pertanian tradisional ke pertanian kemitraan. Nah, ini dibutuhkan orang-orang yang punya skill, artinya punya kemampuan untuk berdialog, bahkan bernegosiasi untuk pertanian, untuk pembahasan kemitraan tersebut. Itu Pak. Jadi tidak hanya mengandalkan otot saja, tapi sekarang harus kita menggunakan namanya pikiran itu Pak. Jadi kesempatan besar bahwa untuk warga, untuk kaum muda, ayo kalau ada transmigrasi, ya, membangun, begitu Pak. Terus Pak, ya, apa keluh kesahnya menjadi KUPT ini Pak? Ya, kalau kesahnya sebenarnya banyak Pak ya. Yang jelas tempat jujukan orang ya, karena saya bapaknya, ya. Betul, seperti bapaknya warga kami, warga di lokasi, jadi segala sesuatu yang kita bisa membackup ataupun bisa memberikan solusi, bahkan mungkin mediator kan segala apa yang terjadi di mungkin sementara bisa dikatakan lurahnya sementara, istilahnya begitu Pak ya. Ya, mungkin bisa seperti itu. Tapi ini lebih Pak ya, karena semua bidang harus dikuasai Pak. Betul, dikuasai. Pak, ya. Betul sekali Pak, betul sekali Pak, begitu. Jadi seperti saya sampaikan bahwa di sini untuk penempatan 50 KK di tahun 2018 dan penambahan 200 KK Pak. 200 KK. Ya, 200 KK itu di akhir 2019, bulan Desember tanggal 10. Jadi totalnya sekarang sudah 250 KK. Semua transmigran di sini bermuat 250 KK. Dan itu binaan sampean semua. Ya, 250 KK. Itu mungkin sampean lebih ingat rinciannya Pak, itu dari mana saja Pak, supaya sobat-sobat transmigrasi nanti yang nonton channel saya ini tahu Pak, apakah saudara saya ada di sini atau tidak Pak. Ya, jadi sedikit banyak ingat, untuk kurang lebih 141 KK itu terpecah menjadi berapa bagian di kabupaten, terutama Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Ya, ada yang dari Kebumen, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Klaten, halo. Ada yang dari Semarang, Kabupaten Semarang, ya. Betul, ada dari Pemalang, dan ada yang dari Tegal, bahkan, dan sisanya 10 KK itu dari Jawa Timur. Betul. Untuk Banjarnegara nggak ada Pak ya? Banjarnegara ada ya. Ada, tetapi itu melewat daerah kabupaten lain. Oh, tidak apa-apa, tapi asal dari Banjarnegara ada ya. Ada. Kapan-kapan saya bisa boleh main ke warganya Pak yang dari Banjarnegara. Oh, bisa. Karena boleh. Di sini ada subscriber saya ini ingin sekali melihat saudaranya yang dari Banjarnegara yang berada di sini Pak. Oh ya, silakan. Ada. Jadi nanti monggo melihat bahwa kan di sini Pak, inilah jalan poros kita menyambung sampai jalur 8. Oh, ini Pak ya. Ya, jalan poros ini sampai jalur 8. Jadi ada 8 jalur yang dimana terisi kurang lebih 30 KK untuk setiap jalurnya. Oh, ini jadi terdiri 8 jalur. Ya. Terus sekitar 30-an KK 30. Iya, 30, ada yang 26, tergantung jalur yang muat tuh masing-masing gitu.
Untuk jaraknya setiap jalur itu kurang lebih 400 meter. 400 meteran ya. Jadi Jadi berjejer-jejer rumah ya, Pak. Tapi betul. jaraknya antar rumah berapa? Ini 50 atau 25 meter? 50 meter, tapi yang di depan ini kita jaraknya 25 kali 400. Kenapa begitu, Pak? Karena faktor waktu itu memang keadaan lahan yang bisa untuk dibuat lahan dan untuk ditinggali itu di sini areanya terbatas dan memanjang. Gitu. Gitu, Pak. Nah, boleh sambil santai-santai, Pak? Boleh, boleh. Ini ada kopi, ada ini. Aduh, Ini luar kopi biasa. transmigrasi. Terima kasih Pak Apa adanya. Pak Basiron. Ada Wah. apa adanya. Ini bukan kopi, nggak usah repot-repot Pak. Saya Dia uang sendiri. di hari yang sore dan sejuk ini. Sejuk Pak, suasananya enak Betul, ya Pak. betul. Seperti ini Pak ya. Mungkin kalau Sobat Ran melihat nih Sobat ya, sore-sore begini memang sejuk ya Sobat. Ini bisa saya perlihatkan. Nah, duduk sore-sore di depan fasilitas umum, memandang alam sekitar. Kita memang tidak ngobrol di pinggiran sungai Sobat karena terlalu bising mungkin ya, karena kalau pinggiran sungai banyak alat transportasi, perahu mungkin yang lalu lalang Pak ya. Ya betul, 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 betul Pak. Oke Pak ya, bisa dilanjut Pak ya. Ya. Jadi ini kan belum ada jalur daratnya Pak ya. Jalur darat ini. Betul sekali Pak. Betul sekali ya. Jadi apa transportasi utama warga di sini Pak? Untuk transportasi utama itu adalah perahu. Perahu Pak? Ya, kalau di sini biasanya nyebut ketinting. Ketinting Pak ya? Ya, itu yang bisa untuk mengakses di jalur SP6B maupun kita ke Tanjung yang ibu kota Kaltara. Hanya itu yang sementara selama ini yang kita pergunakan untuk transportasi. Gitu. Jadi masih sangat-sangat vital sekali ya perahu ini Pak ya. Betul, untuk transportasi kita ini ya. Pak ya. Ya. Terus di belakang-belakang itu ada bangunan apa aja itu Pak? Oh ya, jadi di sini fasilitas yang disediakan pemerintah dari Dinas Tran itu ada di paling ujung sendiri, itu adalah pustu, tempat untuk pelayanan kesehatan. Oh, pelayanan kesehatan. Ya, jadi pustu, Pak, ya? Betul, ini ada bidan perawat yang nanti melayani untuk bidang kesehatan. Ya, yang Bapak lihat di belakang saya persis ini adalah kantor KUPT. Kantor KUPT. Nah, disinilah tempat muara segala sesuatu administrasi maupun non administrasi dari warga. Tempat keluh kesahnya warga, rumah keluh kesah lah kalau saya bilang ini. Banyak warga berkeluh kesah konsultasi ada secara resmi kita di kantor ini. Kalau yang ini Pak? Ya, ini adalah rumah dinas KUPT. Rumah dinas KUPT. Ya. Jadi Pak KUPT ini punya rumah jatah transmigran juga Pak ya? Ya, karena awalnya saya kan transmigrasi. Oh gitu. Warga Tran kan. Iya, lupa saya Pak. Jadi harus menempati rumah dinas ini karena di sini lebih strategis untuk didatangi warga Pak. Betul. Ya, kalau ada keluh kesahnya Pak. Ya betul, itu memang awal mula saya harus menempati rumah dinas ini. Ya. Alasannya begitu Pak. Ya. Terus Pak, apa mayoritas penghasilan warga binaan sampean ini Pak? Untuk mayoritasnya masih dalam berupa tanam sayur mayur. Sayur mayur menjadi andalan Pak. Andalan, karena sisi lain itu yang untuk penambahan penghasilan dalam waktu jangka pendek. Mereka rasakan secara seperti itu. Selain itu kita sekarang insya Allah ini ada program dari Kementerian Desa dan Transmigrasi. Ini ada kita alhamdulillah dapat program yaitu tanam untuk ketahanan pangan. Tanam pangan. Ya, full estate seluas 25 hektar. 25 hektar. Ya. Apa aja isinya Pak? 5 hektar ini bertujuan itu fokus di penanaman padi. Padi. Ya, dan padi ini insya Allah Pak, ini Bapak bisa lihat mungkin kurang lebih 2 minggu depan ini sudah terbuka semua Pak. Nah, jadi dalam sudah terbuka, tinggal ini ya, karena kita satu hamparan Pak. Satu hamparan ya. Betul. Satu hamparan. Itu bisa berarti di belakang lahan-lahan warga tapi satu hamparan. Satu hamparan. Jadi dari nanti permulaannya dari sini Pak, itu nanti sampai kurang lebih ada 7 lahan yang akan kita garap untuk penanaman padi. Di sebelah sana tadi, dan kita banyak tersebar Pak. Jadi tidak hanya demplot ini, demplot kita terpecah jadi 5 titik. Jadi titik 2. Nanti Bapak bisa kalau pas nantilah ada waktu bisa lihat di titik 4, di jalur 4 seluas 12 hektar. Boleh Pak, ya. Boleh nanti. Itu. Ibu, mampir Bu. Iya nanti
kapan-kapan Pak saya kesini lagi, karena saya ini juga harus mencari nafkah Pak. Iya, Saya betul, kemarin betul lagi Pak. kesini pun kalau nggak menyempatkan waktu, ya mungkin tidak sampai sini juga Pak. Iya. Ini alhamdulillah tadi ketemu sampean sekaligus saya mengantarkan sampean. Jadi Pak, saya tertarik Pak membahas masalah tentang daerah SP6B ini Pak, Betul. karena tentang aksesnya Pak yang masih belum bisa di jalur darat itu tadi Pak. Terus pesan-pesan sampean untuk warga kan secara Pak ya, kalau berangkat transmigrasi itu mungkin dari Jogja sendirilah, saya juga kan Iya. transmigrasi Pak, dulu kan sudah dijelaskan kronologi daerah di sini, terus juga MOU antara dinas asal Yogyakarta biasanya sama daerah lain dengan Kabupaten Bulungan sini kan sudah ada kerjasama, jadi tidak ada lokasi-lokasi yang ditutupi tentang kejelekannya lokasi. Jadi lokasi ini diceritakan apa adanya. Terus ada juga warga itu mungkin yang mengatakan kok tempatnya begini. Itu kalau menurut saya ya, kalau sampai mungkin punya penilaian lain, menurut saya kan itu bukan kesalahan dari dinas-dinas Pak ya, kalau menurut saya, karena sudah dibeberkan sebelumnya Pak ya. Betul. Kalau menurut Bapak adakah pandangan lain Pak? Mungkin itu kan hanya terka-terkaan saya saja Pak. Oh ya. Ya, jadi banyak warga itu Pak, kita tidak menutupi banyak warga yang mungkin sedikit terkejut saat sampai pertama kali di sini, karena mungkin Satran di asal tidak pernah ketemu dengan seperti ini kan. Nah, jadi kalau saya tarik kesimpulan bahwa itu ada namanya kurang informasi dari pihak penempatan ke warga yang calon transmigrasi. Kurang paham. Artinya banyak hal-hal yang mungkin sudah dijelaskan, tetapi untuk warga trans itu belum mengerti apa itu pasang surut, apa itu pembukaan lahan rintisan siap olah ataupun siap tanam. Itu mereka belum tahu itu. Jadi kita pahamkan lagi waktu saat mereka pada penempatan di sini. Jadi alhamdulillah untuk warga yang kita pahamkan ini sudah mengerti Pak. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun penempatan ini mereka sangat luar biasa. Inilah Pak yang akan kita garap ini, karena secara struktur tanah di SP6B khususnya itu luar biasa unsur haranya. Pak ya. Tinggal kita siap olahnya dan kemauan untuk bersahabat mengolah seperti itu. Begitu Pak ya. Jadi untuk warga-warga yang berhasil super atau berhasil dengan lebih untuk pertanian di sini sudah ada juga Pak ya? Sudah ada Pak. Oh, luar biasa sekali Pak ya, karena mengolah lahan yang tidak menguntungkan lah, kayaknya pasang surut ini Pak bisa menjadi penghasilan yang luar biasa itu. Itu memang dia sudah memahami atau tekadnya yang kuat Pak? Bisa dijelaskan warga sampean Pak? Jadi begini, banyak hal-hal yang harus belajar dari nol lagi Pak. Begitu Pak. Mengenai tentang pengolahan tanah di pasang surut. Nah, disitulah yang mereka harus mau belajar dari nol. Walaupun basicnya petani di Jawa, tetapi kalau untuk di sini beda pengolahan dan beda penanganan. Nah, disitulah Pak yang saya harapkan untuk kedepannya apabila ada dari dinas-dinas Tran yang penempatan khususnya di Tanjung Buka atau di Kalimantan Utara ini untuk lebih khusus memberi pembekalan di lahan pasang surutnya. Jadi lebih fokus lagi mungkin ke pasang surut menjelaskannya ya. Karena mereka kan mengolah di sini bukan di Jawa. Begitu pesan saya. Jadi lebih ke intenskan ke pengolahan di lahan pasang surut. Jadi pas saat mereka datang ke sini sudah siap dan sudah tahu pengolahan. Artinya siap tempur sudah. Betul itu Pak. Karena pengalaman saya Pak, saya juga sebelum berangkat dulu adik saya juga begitu Pak. Memang dia menyerah, tapi menyerahnya istilahnya terhormat dan sopan, karena dia memang digambarkan lahan di sini Pak pasang surut itu waktu itu pelatihan Pak ya. Karena ada pembekalan pelatihan itu kan sudah dijelaskan lahan di sini memang. Jadi dia menyerah di awal. Nah seperti itu mungkin kan bukan kesalahan dari dinas Pak. Bukan. Itu sebuah pilihan. Sebuah pilihan betul Pak. Jadi begini Pak, saya sebagai yang diamanahkan oleh kelembagaan Dinas Tran, dari membawa pesan perpanjangan tangan dari pemerintah bahwa saya yang menjadi pembina di sini itu
itu selalu kita untuk sekali pokoknya yang tugas pokok pertama itu mengarahkan, mengingatkan, dan membawa ke arah di mana yang mereka cita-citakan. Jadi di situ apa yang diceritakan dari warga Trans asal waktu penempatan di Transito. Nah, kami di sini untuk mengarahkan, mengingatkan, ya, membina lagi agar sampai cita-cita mereka terwujud, tercapai gitu. Oh iya Pak, kalau boleh dilihat di sebelah kiri kan ada motor Pak. Ya. Itu mungkin nanti sobat-sobat transmigrasi yang nonton channel saya mungkin dia lebih bertanya-tanya Pak. Itu kok ada motor juga Pak. Sedangkan ini kan tidak bisa diakses jalur darat. Nah motor-motor ini berarti hanya istilahnya muter di tempat begitu bukan Pak? Ya, jadi ini motor yang ada warga di lokasi ini hanya untuk akses kalau ke jalur-jalur yang lain. Gitu Pak ya. Mungkin dari jalur 8 itu sangat jauh, mau ke warung ataupun ke tempat sampean jadi naik motor gitu Pak. Jadi total panjangnya jalur 8 ke tempat FUI kita ini di kantor UPT kurang lebih 2 kilo perjalanan. 2 kilo perjalanan. Ya. Luar biasa sobat. Jadi dari jalur 8 kalau sampai dari jalur 8 kalau ingin bertemu atau menemui Pak KUPT, ingin berobat di posto itu kurang lebihnya 2 kilo jalan kaki. Berarti motor-motor tersebut dari pembeliannya diangkut juga menggunakan jasa perahu Pak ya? Iya, betul sekali, diangkut menggunakan perahu dan di sini dipakai untuk mempersingkat waktu. Pak ya. Tapi secara untuk langsung ke ibu kota Kaltara Tanjung Selor tetap belum bisa Pak ya? Belum bisa untuk saat ini. Insya Allah kita doakan untuk pemerintah selanjutnya. Ya, kita sekarang kan posisinya sedang merintis Pak, namanya merintis hutan yang belum jadi ya seperti ini. Tetapi kita tetap akan optimis Pak, untuk generasi berikutnya akan menikmati lebih. Asalkan karena bagaimanapun Pak, saya selalu mengingatkan kepada warga yang ada di lokasi yang kita bina ini, bahwa kita bertransmigrasi bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk anak cucu kita ke depan. Itulah itu yang terus saya ingatkan. Itu biar lebih semangat lagi untuk mengolah lahan. Gitu Pak. Tapi warga-warga binaan sampean masih banyak yang di sini Pak. Alhamdulillah. Kayaknya masih pada banyak yang kerasan Pak ya. Alhamdulillah. Untuk 2 tahun terakhir ini untuk warga penempatan dari Trans asal khususnya itu masih di atas 90%. Masih di atas 90%. Masih di 90%. Artinya masih kerasan di sini. Masih kerasan. Ya, apa faktornya mungkin Pak ya? Kalau kita nuduh yang nggak enak mungkin karena di Jawa nggak punya tanah kan, kesannya mungkin kurang sopan lah pertanyaannya. Jadi apa yang menyebabkan mereka masih kerasan di sini Pak? Tentunya penghasilan mungkin Pak ya? Ya, penghasilan. Karena begini Pak, untuk yang faktor mereka kerasan itu salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu adalah cara mereka sudah tahu bercocok tanamnya. Sudah tahu mengolah lahan dan menghasilkan. Dan untuk komoditi-komoditi yang ada kita tanam di lokasi Tanjung SP6B ini pun untuk penjualan tidak sulit. Pak. Walaupun kita terisolasi dengan sungai, tetapi untuk penjualannya tidak sulit karena para pembeli itu datang ke lokasi untuk mengambil hasil komoditi. Hasil komoditinya. Betul. Menggunakan perahu tersebut Pak. Betul, perahu. Jadi pasarannya ini setiap hari atau setiap berapa hari sekali Pak pasaran sayur di sini? Untuk pasaran sayur itu kurang lebih 1 minggu itu 3 kali. 3 kali. 3 kali datang. Nah, itu nanti bisa Bapak saat ada waktu, saat mereka berjualan mau merasakan hasil panennya, ada tempatnya sudah. Oh, sudah ada tempatnya. Ya, tempat Pak, ya. Itu Pak. Jadi secara ininya ya, untuk secara informasi lebih detailnya bahwa untuk Tanjung Priok SP6B walaupun terisolir, tetapi untuk hasil penghasilan itu stabil dalam artian. Luar biasa ya. Tergantung ya masih stabil, berarti itu tergantung mungkin karena tergantung kepada pihak-pihak ataupun orang-orangnya juga Pak ya. Mungkin kalau agak-agak malas ya sama aja Pak. Ya sama aja. Seperti ini Pak, kita seperti kayak audisi di lokasi ini. Jadi ada eliminasi ya sampai ke puncak pasti kan tidak banyak. Iya, pemenangnya tidak banyak ya. Betul, seperti itu. Ini luar biasa sekali. Ini termasuk bahasa yang sangat-sangatlah keren ini. Sambil diminum lagi. Ya, Pak nih, silakan. Minum dulu.